Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirja Maulana Firdaus, Lacar CPNS tahun 2020, PPSDM Regional Bandung, Angkatan 8 Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas untuk membuat podcast mind map video wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Lebih jelasnya disimak video berikut. Semoga bermanfaat. Pertama, saya akan menjelaskan wawasan kebangsaan. Pengertian wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa, kesadaran terhadap sistem nasional bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapainya masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah, beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 20 Mei 1908, para mahasiswa kedokteran Jawa di Batavia menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Sutomo. Mereka sepakat mendirikan organisasi yang diberi nama Budi Utomo. Tanpa mereka sadari, rapat kecil tersebut sesungguhnya menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Yang kedua, pada tahun 1908, beberapa mahasiswa di Belanda mendirikan organisasi yang bernama Indonesian Vereniging dan pada awal tahun 1925 mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Yang ketiga, pada tanggal 2 Mei 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang terkenal Kongres Pemuda I, dihadiri wakil organisasi pemuda. Yang keempat, pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II dilaksanakan dan ditetapkan menjadi Hari Sumpah Pemuda. Yang kelima, BPUKI. BPUKI dibentuk oleh pihak Jepang pada tanggal 29 April 1945 dan pada tanggal 7 Agustus BPUKI dibubarkan. Yang keenam, PPKI. PPKI dibentuk untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945. Di setiap negara harus mempunyai 4 konsensus dasar. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsensus dan konsensi bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan dan keutuhan bangsa yang bersangkutan. Ada 4 konsensus dasar di Indonesia. Yang pertama, Pancasila dijadikan sebagai landasan bersama bagi fondasi dan cita-cita terdirinya negara Indonesia merdeka. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersifat wewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara terlindungi. Yang ketiga, NKRI, keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 karena melalui peristiwa proklamasi tersebut Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itulah ada negara baru yang itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah perbedaan keagamaan, perbedaan suku, bahasa, istiadat, dan beda kepulauan tetapi dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Setelah memahami wawasan kebangsaan, penjelasan selanjutnya mengenai bela negara. Definisi bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Setelah memahami definisi bela negara, adapun upaya bela negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya
pada NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Poin selanjutnya ada 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Sebagai ASN juga memiliki fungsi bela negara. Fungsi-fungsi ASN bela negara yaitu: pertama, pelaksana kewajiban publik. Kedua, pelayanan publik. Dan terakhir, pelekat dan pemersatu bangsa. Dari fungsi ASN tersebut, otomatis kita harus mendukung pemerintahan untuk bersama-sama mengajak warga negara lainnya untuk tetap mencintai dan sukarela membela negara Indonesia. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.